Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang jemaah haji asal kota Pagar Alam yang dilaporkan hilang di Tanah Suci belum ditemukan. Warga Jakabaring menggagalkan pencurian baterai sebuah tower komunikasi. Kampanye berani bersuara dan melawan diskriminasi dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Seorang remaja berusia 15 tahun di kota Palembang diserang menggunakan busur anak panah. Korban pun nyaris mengalami kebutaan karena luka yang dideritanya. Seorang ayah mengantarkan anaknya ke Polrestabes Palembang. Mereka melaporkan aksi penyerangan remaja berusia 15 tahun berinisial RA ini. Ia nyaris mengalami kebutaan setelah mata kanannya terkena busur anak panah. Korban mengalami luka serius di bagian kantung matanya hingga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bari Palembang. Diduga korban diserang oleh seorang remaja. Kejadian naas ini bermula saat korban dihubungi temannya untuk bertemu di kawasan 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang pada Selasa siang. Namun entah kenapa saat perjalanan menuju rumah temannya, tiba-tiba di tengah perjalanan pelaku menyerang korban dan menggunakan anak panah. Belum diketahui pasti apa yang menjadi motif pelaku sampai tega memanah korban. Jadi kan tempat kawannya ya. Oh iya. Iya, di dekat situ lah kan. Nah, cuma tak tahu ada telepon kawannya yang dari tujuh. Biasa main di dekat situ lah, Pak. Dalam lorong itu lah kan biasa mainnya. Tiba-tiba ya Iya. tahu kan apa mana? Iya. Oh, enggak tahu ya. Tak tahu aku, Pak. Tiba-tiba kena panah Iya. ya. Kan dia kan janji itu nyuruh ke rumah kan. Pas sebelum nyampe di rumah di depan lorong itu kan lagi anu duluan. Polisi kini telah menyita barang bukti berupa busur anak panah yang menancap di wajah korban. Orang tua korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Pencurian sepeda motor di depan toko kelontong di kota Palembang terekam kamera pengawas. Memanfaatkan kelengahan korban yang sibuk di dalam toko, pelaku berjumlah 2 orang dengan cepat menggasak sepeda motor korbannya. Seorang pria mengenakan jaket dan sebuah helm mendekati sepeda motor dan terparkir di depan sebuah toko kelontong di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku dengan cepat merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur sepeda motor yang dicurinya. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban tengah berbelanja sandal anaknya di dalam toko. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang dicuri saat akan pulang. Dalam aksinya, pelaku dibantu oleh satu rekannya yang bertugas mengawasi lokasi sekitar. Ini belanja. Belanja apa? Sendal anak aku. Nah, terus motor itu kunci. Kunci ya, stang ya. Ditutup loh. Nah, itu berapa menit kita tinggal motor? Lebih kurang enggak sampai lah seberapa jam. Lihat motor ada lagi itu. Iya, masuk belanja bentar sudah dapat sepatu anak langsung kasir gitu kan. Udah ada lagi motor. Motor apa Bu yang hilang? Street itu. Justru hitam ya. Tapi terekam CCTV ya. Berbekal video rekaman CCTV yang ada di toko, korban melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri di sebuah rumah kontrakan di kota Palembang. Pelaku menggasak sejumlah uang dan ponsel milik korban. Dengan santai pelaku memasuki rumah kontrakan yang pintunya terbuka. Di dalam ternyata ia mengambil uang milik korban yang berlokasi di dalam kamar. Setelah itu pelaku keluar rumah dan sempat menghitung uang hasil curian di depan rumah. Pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita di Jalan Raja Wali II, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang ini terjadi pada Kamis siang.
Pelaku memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi serta pintu yang terbuka lebar. Tak hanya satu rumah, pelaku menyatroni 2 rumah dalam satu kali aksi pencurian. Tahunya di waktu Mbak HP mau lihat WA itu lah. Apa aja yang hilang? Teman nanya baju seragam itu pakai apa seragam. Bu, yang hilang apa aja, Bu? Cuman HP sama uang itu aja. Uang berapa, Bu? Nggak banyak, uang hasil Berapa? jualan lontong itu sekitar 400 ke bawah lah. HP Dia masuk sendirian, cowok cewek, Bu? cewek. Cewek ya? Pakai span pendek. Rok, Rok. daster. Atas perbuatan pelaku, korban menderita kerugian sebesar Rp400.000 hasil berjualan sarapan pagi serta sebuah ponsel. Korban rencananya akan melaporkan peristiwa ini pada pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. 2 pengacara melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk mempertanyakan kejelasan penanganan perkara dugaan korupsi dana kegiatan di Palang Merah Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin. Dua orang pengacara melayangkan surat untuk Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin. Surat itu dikirimkan untuk mendapatkan informasi hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kegiatan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 2019 hingga 2024. Hal tersebut menyusul adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, seperti pengurus internal PMI Musi Banyuasin, serta sejumlah pihak dari rumah sakit yang berkaitan dalam kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin. Penanganan perkara dugaan korupsi ini dianggap jalan di tempat pasca adanya pergantian Kepala Kejaksaan Negeri. Penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh PMI berjalan secara beriringan dengan wilayah kota dan kabupaten lain di Sumatera Selatan, yang kini telah naik status penyidikan serta mendapatkan tersangka. Kami mengajukan surat untuk meminta informasi penyelidikan sudah sejauh mana. Memangnya apa dalam dugaan tindak pidana apa, Kak? Seperti yang kami ketahui di wilayah kabupaten khususnya Sumatera Selatan, hampir di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan ini dana hibah PMI lagi diselidiki. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menyelidiki adanya dugaan penyimpangan pengelolaan kegiatan dana hibah sebesar 10 miliar rupiah pada periode tahun 2019 hingga 2024. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Kampanye Rise and Speak atau berani bersuara dan melawan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Hal ini mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Berani melaporkan jika mengalami tindak kekerasan atau eksploitasi. Itulah yang digaungkan dalam kampanye ini. Inilah kampanye Rise and Speak atau berani bersuara dan melawan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus dilakukan Polda Sumatera Selatan. Kampanye ini merupakan langkah yang dilakukan Polri guna mencegah terjadinya tindakan diskriminasi dan kekerasan. Polda Sumatera Selatan juga menggandeng berbagai pihak, diantaranya Lembaga Bantuan Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tidak tabu lagi datang ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dialaminya. Walaupun mungkin hanya untuk sekedar konsultasi, konseling, belum melakukan laporan. Sampai dengan apabila terpenuhinya unsur-unsur berdasarkan apa yang diceritakan oleh korban yang datang, maka dibuatkan laporan. Ya, saat ini di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, kita melihat setiap hari terjadi pemberitaan dan juga pelaporan tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, baik itu secara kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam bentuk lainnya. Tentu saja kami bersama rekan-rekan semuanya berkomitmen untuk terus menyuarakan tentang perlindungan, perlindungan, pencegahan dan juga pemulihan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama ini kebanyakan korban kekerasan sendiri terkadang tidak berani berbicara dan melawan karena sebagian dari pelaku merupakan orang terdekat dari mereka.
Kalau dari sisi pelaku ya, kalau dari sisi pelaku biasanya kebanyakan itu adalah orang terdekat. Ya. Nah, orang terdekat ini banyak faktornya. Pertama, biasanya dalam keluarga sendiri, hubungan dalam keluarga, kemudian dari sisi ekonomi juga, segi pendidikan, karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana melindungi yang mereka seharusnya menjadi pelindung itu malah menjadi pelaku. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia berjumlah 28.831 kasus. Sedangkan untuk kekerasan perempuan berjumlah 24.973. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.